bekerja, sekaligus jadi ibu rumah tangga, jangan lupa menjaga kesehatan. Karena bagaimanapun kesehatan itu paling penting. Kalau kamu sakit, ya sudah. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, dan pastinya ada dalam lindungan yang maha kuasa. So, seperti biasa, ada Tiwi Kasavela di sini, di acara Kasavela Talks, dan aku selalu ngajakin nih kenalan aku, teman-teman aku ya, yang pastinya bisa ngasih insight baru sama kamu tentang banyak hal dari kehidupan, lifestyle ya, terus self-improvement, dan macam-macam lainnya. Nah, di edisi kali ini aku bakal ngobrol sama salah satu jurnalis senior. Jadi aku ketemu beliau ini udah beberapa tahun yang lalu nih guys, waktu aku lagi liputan, tapi saya aja nih sama teteh yang satu ini ya. Terus akhirnya nih ada kesempatan juga buat ngobrol-ngobrol gitu sama teteh. Mungkin kita sapa dulu, ada Teh Fatima. Halo teteh. Halo. Oke. Sehat ya teh ya? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi Teteh ini adalah seorang jurnalis juga, udah cukup lama mungkin, tapi ada teman-teman juga mungkin yang belum kenal Teh, pengen tahu aktivitas Teteh lebih detailnya. Seperti apa sih Teh, boleh cerita? Oke. Kalau terjun di dunia jurnalistik sebenarnya udah tahun 97 ya. Waktu itu saya kuliah di UNS, terus kebetulan harus magang, sekaligus bikin skripsi. Dan tugas akhir juga karena saya juga di D3, sempat D3 komunikasi. Dan setelah saya terjun di jurnalistik, saya pernah magang di TVRI dan magang di salah satu surat kabar di Yogyakarta gitu. Wah, siap. Udah lama banget ya Teh ya, dari 97. Kalau terjun ke Waktu aku masih 97 ya. Iya, aku masih 3 tahun. Nanti udah jadi wartawan. 97 dah. Betul. Tapi mulai benar-benar terjun serius di dunia jurnalistik tahun 2002 waktu saya diterima di surat kabar dulu namanya Metro Bandung, sekarang Tribun Jawa. Itu punyanya Kompas Group. Kompas PT Gramedia. Dan sampai sekarang Teteh di Tribun ya, sekarang ya masih di Tribun. Dari alhamdulillah mulai tahun 2000 ya itu. Itu sih 99 akhir, cuman karena langsung pandemi itu saya ditugaskan jadi editor khusus online. Wah, siap Teh. Nah, mungkin kita bakal ngobrol juga soal jurnalistik sekaligus kesibukan Teteh yang lain. Tapi aku pengen nanya juga nih sama Teteh, kenapa sih Teteh tertarik dengan dunia jurnalistik ini? Apakah sudah menjadi cita-cita Teteh ini sejak kecil atau tiba-tiba aja gitu Teh, setelah dewasa akhirnya ya udah deh ini profesi yang dipilih gitu? Saya lahir besar di Jakarta. Nah, waktu itu saya tinggal di Jakarta Barat. Kebetulan ayah saya kan TNI ya. Nah, ayah saya dulu langganan pos kota. Terus saya juga sering baca itu ya. Dulu saya paling senang kalau tukang koran datang itu. Yang pertama kali saya baca pos kota itu terkenal banget namanya salah satu kartunnya itu namanya Doyok. Itu yang pertama kali saya baca. Yang kedua tentu saya baca-baca yang lain juga. Saya suka banget baca-baca koran. Terus yang kedua saya sering nonton TVRI. Karena waktu itu TVRI ya. Belum ada TV swasta. TV swasta tuh sekitar tahun 88 SCTI baru mulai. Nah, saya sering nonton TVRI, saya sering lihat reporternya tuh ke luar negeri. Ini asik banget ya jadi reporter ke luar negeri, liputan, nemenin dulu zaman Soeharto ya. Nemenin presiden kemana-mana, kayaknya asik banget. Udah, sebetulnya saya juga kebetulan seneng banget gitu nulis-nulis di majalah dinding. Dulu saya di SD di SD Kartika Jaya di Jakarta. Itu ukuran dinding, nah yang mengisi itu saya gitu, yang paling aktif ngisi itu saya karena orang lain nggak ada yang mengisi, nah saya selalu ngisi. Nah di SD saya isi ukuran dinding itu dari ya kadang saya nulis puisi sendiri saya tempel di sana atau kadang saya guntingin dari majalah Bobo. Setelah itu karena saya sering nulis, nah dan sering baca Bobo tuh dulu ada namanya semacam kayak kolom apa ya nyebutnya. Jadi mereka yang baca Bobo tuh bisa ngirim tulisan lah. Emang nggak banyak sih, hanya
hanya sekian paragraf, tapi waktu itu saya pernah coba kirim judulnya Andai saya menjadi presiden. Nah, saya nggak ngerti ya, saya coba-coba kirim, ternyata tulisan saya tayang di Bowo. Wah, senang banget, saya nggak nyangka gitu loh, kok bisa tayang. Nah, sejak itulah saya langsung, udah kayaknya emang nih passion saya di sini gitu. Jadi udah saya masuk SMP, akhirnya saya juga jadi ketua majalah dinding. SMP, SMA pun saya juga aktif di majalah dinding. Jadi seperti kayak apa ya? Saya tidak langsung ya dunia jurnalistik udah saya geluti juga kan. Koran dinding itu kan pada dasarnya seperti media ya, tapi kan istilahnya media untuk di sekolah ya. Jadi saya misalnya ada informasi apa, saya ketik, saya tempel, atau mungkin ada info-info lain, saya tulis, saya ketik, saya tempel. Jadi pada dasarnya sama aja gitu. Setelah saya juga akhirnya emang kayaknya passion saya sih di jurnalistik. Saya lihat juga jurnalistik itu kalau bila saya berkecimpung di sini kayaknya nggak terlalu formal seperti kerja kantoran gitu. Saya lihat dunianya bukan santai, nyebutnya apa ya? Sebenarnya kalaupun saya nanti berumah tangga, saya akan lebih bisa fleksibel gitu daripada saya supporter. Betul, jam 8 pagi berangkat, pulang jam 5 sore kayaknya terus duduk di belakang meja, kayaknya agak jenuh ya. Jadi udah akhirnya saya terus berkecimpung di dunia jurnalistik. Kuliah pun saya masuk ilmu komunikasi, sudah ada sampai saat ini seperti itu sih. Tapi ini setelah Teteh jadi wartawan, apakah ini tuh sama seperti yang Teteh bayangkan sebelumnya gitu, jalan-jalannya, happy-happynya, atau ternyata banyak banget ya tantangan, hambatan, dan tidak seindah seperti yang diharapkan gitu Teh? Alhamdulillah ya, kenyataannya justru saya bilang 90% sama seperti saya bayangkan gitu loh. Banyak asiknya daripada enggaknya gitu loh. Asiknya ya saya dengan setelah saya berkecimpung di dunia jurnalistik, justru saya bisa jalan-jalan dalam tanda kutip tanpa ngeluarin ongkos ya, karena kan tugas ke sini, tugas ke sana gitu, atau ada undangan harus keluar kota, harus ke sini, akhirnya saya bisa tahu oh iya seperti ini. Misalnya saya diajak ke Jogja, diajak sampai ke Labuan Bajo, diajak ke pulau-pulau lain yang sebetulnya nggak terbayangkan saya bakal ke sana gitu. Jadi setelah saya langsung merasa oh ya alhamdulillah sih, ternyata dunia jurnalistik juga asik banget gitu. Terus saya juga bisa berkenalan dengan banyak orang yang berbeda setiap harinya, jadi nggak jenuh gitu loh. Beda kan kalau kita tiap hari ke kantor dengan kerjanya itu juga, lingkungannya itu juga, istilahnya kita kayak dalam kotak aja nggak, jadi istilahnya kita tuh jiwanya kayak nggak bebas gitu loh. Di setelah saya merasa tidak apa yang saya bayangkan sejak saya kecil, setelah saya geluti sama. Asik deh pokoknya. Jadi berarti nggak pernah bosan ya Teh, meskipun udah 20 tahun lebih gitu di dunia jurnalistik? Enggak bosan. Enggak bosan sama sekali. Karena sebetulnya di luar saya jadi jurnalistik, saya juga senang nulis. Cuman mungkin tulisan-tulisan saya lebih pada saya untuk pribadi aja, saya simpan di file komputer. Ya udah buat nanti kalau nanti selesai mungkin mau selanjutin tulisan-tulisan saya gitu. Nah Teh, kalau kiatnya dari Teteh ya untuk menjadi seorang jurnalis yang bisa kompeten juga, profesional, ini apa sih Teh? Kan mungkin apakah setiap jurnalis bisa explore jauh juga? Kayaknya nggak semua punya kesempatan ya, tapi kan di beberapa televisi kita lihat ada jurnalis yang bisa ke luar negeri dan wah banyak gitu Teh. Nah ini apa sih yang harus disiapin supaya bisa seperti itu? Yang jelas kita jangan pernah berhenti belajar ya. Jadi maupun kita udah berkecimpung lama, bukan berarti kita tidak langsung sudah gue udah senior, masih gampang lah gini, nggak juga. Kita belajar, banyak baca juga, karena perkembangan jurnalistik juga terus berkembang ya. Maksudnya di sini dulu mungkin kita hanya berpatokan pada 5W 1H cukup, terus sekarang enggak ya. News semakin berkembang, apalagi sekarang kita kan media itu media ya, bukan tanda kutip media, benar-benar media itu bersaing benar dengan media sosial. Bahkan kita bisa katakan orang kadang sekarang mencari informasi lebih banyak kepada media sosial daripada media itu sendiri gitu kan ya, karena dianggap media sosial lebih cepat. Nah disinilah kita terus belajar gimana caranya supaya media kita ini juga banyak dicari orang, banyak dibaca orang, tidak, jadi istilahnya kita jangan sampai kalah lah gitu dengan media sosial seperti ini.
kita banyak belajar. Kalau kita bisa keluar kota, keluar negeri itu bonus. Biasanya kan pasti ada sih ya keinginan untuk kita tuh pengen ya bisa ikutan ke sana, ikutan ke sini, tapi kan nggak semuanya ya. Biasanya kita kalau di tempat saya itu digilir, oh ini kamu udah ke sini ya udah gantian giliran ke sana gitu. Kalau undangan pasti ada, cuman kan kadang kalau kantor kantor ada undangan ke sini, ya udah digilir kan kemarin udah ke sana, ya udah sekarang wartawan lain yang berangkat. Jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau kita bisa kesempatan ke luar daerah atau sampai ke luar negeri itu bonus aja. Wah, siap Teh. Nah, aku juga pengen nanya nih sama Teteh soal manage waktu gitu kan. Sebagai jurnalis juga, terus ada hobi juga. Nah, terus Teteh juga mengurus keluarga. Nah, ini untuk manage waktu nih sebagai seorang perempuan yang bekerja gitu ya. Seperti apa sih Teh? Asiknya video jurnalistik satunya nih, kita tidak punya jam kerja. Jadi kita kerja itu satu berdasarkan liputan. Jadi misalnya kalau kita nggak ada undangan atau nggak ada penugasan kantor, kita akan mencari isu sendiri kan ya. Nah disitulah kita pintar-pintar memanage waktu. Katakan misalnya hari ini kantor minta kita buat berita ABC minimal sehari 5. Nah itu bisa manage waktu seperti apa sih? Kita membagi waktu kita antara pekerjaan dengan rumah. Nah biasanya saya mulai kalau biasa di dunia jurnalistik itu undangan acara undangan ikutan itu biasa di atas jam 9. Saya sebelum kerja sudah mengatur waktu, bisa antar sekolah, menyiapkan sarapan buat makan siang dan sebagainya. Dan biasanya saya nyaris jarang liputan atau kerja di atas jam 5 sore, kecuali uang piket ya. Dulu zaman saya awal-awal di Tribun Jabar ada piket, tapi setelah itu nggak ada lagi piket. Nanti sih kalau piket saya mau sampai malam ya, kadang sampai jam 11. Kadang jam 10 tergantung apa ya kita tugas di kantor pada saat itu, kecuali ada kejadian, karena berapa kali pernah juga saya pas piket ada kejadian kecelakaan misalnya di Subang, nah nggak mau saya langsung ke RSAS kamar mayat, ya udah itu sampai malam jam 12 gitu. Tapi asik-asik aja seperti itu. Yang penting jelas membagi waktunya itu lebih enak ketika jadi jurnalis. Jadi ketika mau nanti kantor memberi tugas, biasanya kan tugas-tugas seperti itu pasti ya katakanlah wawancara narasumber nggak sampai 2 jam lah, banyaknya 1 jam, 1,5 jam. Selebihnya kita udah nanti berita kirim kantor beres. Wah. Juga kan kita nggak perlu ke kantor karena kita harus ngetik di mana, yang penting kita kirim kantor sudah aman. Jadi emang harus manage waktu juga ya, tapi tadi dengan sebagai jurnalis juga ada keuntungan lain, kita nggak harus office hour ya Teh ya, jam 5 sampai. Ya betul, waktu dengan jam kerja. Iya Teh. Nah terus Teteh juga dengar-dengar. PNS, katakan pegawai swasta dari kantoran. Iya gimana sih? Iya. Nah Teteh juga ini kan hobi traveling, backpackeran. Iya. Boleh cerita dong Teh udah kemana aja? Saya tuh suka jalan-jalan tuh udah dari SMA ya. Jadi kan saya orang tua kan di Jakarta tuh saya pindah lagi. Jadi dari situ saya mulai ternyata ini asik juga ya. Jadi di situ saya bisa mau eksplor, katakan saya Jakarta saya nggak eksplor ini. Kita saya pindah ke sini saya mau eksplor daerah sini. Nah di situ saya mulai senang, ya asik juga ternyata jalan-jalan. Nah saya juga udah jalan-jalan sama teman-teman, mungkin ya nggak terlalu jauh sih, paling jauh juga Jogja, Solo. Dulu kan saya lumayan jauh ya, kalau di Jakarta atau di Karanganyar itu lumayan jauh, kalau ke Jogja, ke Solo, ke Malang, Surabaya lumayan jauh untuk ukuran anak SMA. Tapi saya itu udah senang gitu berjalan. Saat kuliah pun sama, di situ saat kuliah juga saya lebih sering jalan-jalan sama teman-teman kuliah. Saya ingat waktu itu saya pernah ke Bali sama teman kuliah. Itu backpacker, benar-benar backpacker gitu ya. Saya dari Jogja naik kereta sampai Surabaya nyambung lagi sampai Banyuwangi. Dari Banyuwangi ngeteng lagi naik bus sampai ke Bali. Seperti itulah, asik gitu. Enggak. Ya akhirnya keterusan, sama anak-anak juga saya senang jalan sebetulnya. Ekspor tempat-tempat baru khususnya. Kalau ke luar negeri ya adalah beberapa saya ngajak anak gitu. Saya dulu pernah ke Macau, pernah ke Hong Kong, pernah ke Malaysia,
Singapura itu sama anak. Di situ saya memang benar-benar backpacker, jadi tidak istilahnya tidak apa ya, tidak memanfaatkan travel gitu loh. Di sini saya belajar backpacker. Tentu aja dari media sosial saya lihat, oh ternyata backpacker gini tuh caranya gini, pesen tiket yang murah tuh seperti ini, cari hotel yang asik yang gini gitu. Jadi benar-benar istilahnya apa ya, kalau backpacker itu punya keseruan tersendiri karena kita satu tidak tergantung sama travel, dan kita harus benar-benar tahu daerah atau negara yang kita kunjungi supaya kita tidak sampai istilahnya apa ya, tanggal sana lah, bagi kan setiap negara tuh punya apa namanya budaya masing-masing ya. Nah di situ kita mesti tahu, oh ya kalau orang di sana tuh gini, budayanya seperti ini, cuacanya seperti ini, orang-orangnya seperti ini. Kalau seorang backpacker harus tahu seperti itu. Karena apa? Nah, jangan sampai nanti kita ketika kita berkunjung suatu daerah atau negara, kita malah apa ya katakan, karena banyak kasus juga backpacker yang mungkin ya dia kurang memahami tempat tujuannya, akhirnya dia ya udah balik sampai di sana hanya berapa destinasi aja, tidak apa ya, tidak mengeksplor benar-benar mengeksplor gitu. Karena pernah pengalaman teman saya juga gitu, sampai di suatu negara, saya tanya, kamu kesana kemana aja? Kata dia, sini ke sini. Sayang banget, saya bilang, kamu udah ngabisin uang buat beli tiket pesawat, udah bayar hotel, tapi hanya ini aja. Iya teh, soalnya aku gini. Oh ya udah, makanya next kalau mau backpacker lagi, pastiin dulu destinasinya kemana aja, uangnya harus keluarin berapa, gimana caranya. Nah itu kamu benar-benar, karena kan namanya backpacker itu tidak seperti kita menggunakan travel atau apa ya, namanya backpacker selalu berbudget rendah ya, jadi kita harus mempersiapkan dari mulai apa ya, akomodasi dan sebagainya. Jangan sampai saya bilang tadi, sampai sini kita uang tuh mau kemana ya, akhirnya berapa tempatnya harus kita ekspor nggak terlewat seperti itu. Wah, siap teh ya. Jadi kerja bisa gitu ya, mengurus rumah tangga juga sekalian bisa jalan-jalan dan travelingnya gitu. Tapi nih teh ya, dari dulu sampai sekarang nih, ada nggak sih mungkin prinsip-prinsip tertentu yang teteh pegang gitu ya di dalam kehidupan ini yang jadi kayak ya kompasnya supaya bisa tetap enjoy kehidupan gitu teh? Gitu. Saya punya prinsip satu, kerja itu, saya bekerja, saya tidak mungkin saya pilihan hidup saya bahwa saya ibu rumah tangga, tapi juga saya harus bekerja, karena saya bekerja awalnya mungkin buat diri sendiri, tapi sekarang setelah punya anak, saya pikirannya bahwa ke depan anak-anak saya juga pastinya butuh biaya kan ya, maupun mungkin saya punya ada suami saya, tapi kan kita tidak bisa bergantung pada suami, karena saya percaya perempuan mandiri itu yang perempuan yang memiliki ekonomi yang bisa membantu keluarga gitu. Memang misalnya rumah tangga juga apa ya bagus, tapi setidaknya mungkin setiap perempuan kan punya pandangan masing-masing ya. Kalau saya merasa bahwa saya harus membantu ekonomi keluarga gitu. Di sinilah keuntungannya saya bekerja, saya bisa memanage keuangan saya untuk selain untuk anak-anak juga saya menyisihkan gaji saya, pendapatan saya itu untuk jalan-jalan gitu. Itu biasanya saya apa ya, mengatur keuangan tuh ketika awal-awal bisa dapat gaji nih, langsung saya punya dompet khusus ya, jadi saya tulisin ini buat jalan-jalan, ini buat bayar air pump, ini buat adalah ya saya nyebutnya, karena kan saya Islam pastinya, saya Islam. Nah saya punya prinsip, apa rezeki yang saya dapat ini ada rezeki orang lain. Nah jadi kalau tadi bilang tanya kompas, ya udah saya pertama selalu berpegang satu agama. Jadi ketika kita memegang agama itu, maka insya Allah dunia dapat. Biasanya kita cari akhirat, dunia juga dapat. Nah sama itu saya terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari saya, masuk dalam sistem keuangan saya. Jadi ketika saya dapat gaji, yang pertama kali saya lakukan adalah memotong gaji saya untuk infak, karena infak itu wajib ya. Nah setelah itu baru sedekah. Kalau sedekah kan nggak wajib, itu sunnah. Kalau saya sunah ya, kita nggak sedekah juga nggak apa-apa, di sedekah juga pahala. Kalau infak tuh bagi saya itu wajib, karena itu ada rezeki orang dari gaji saya. Dan sarannya
itu sudah ditentukan ya, besaran gaji orang infak berapa sekian berapa persen. Nah, dari situ sesuai agama saya sudah saya sisihkan, gaji saya sisihkan lagi buat pendidikan anak, saya tabung, sisanya buat sehari-hari, sisanya lagi buat lain-lain ini ya itu jalan-jalan sebagainya. Nah, dengan memegang prinsip agama jadi kompas saya, jadi pegangan hidup saya, insya Allah saya percaya bahwa dunia juga saya akan dapat itu dengan sendirinya. Ini saya jangan sampai lupa sama Sang Pencipta, karena bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun setinggi apapun pendidikan kita, sehebat apapun jabatan kita, kalau kita tidak berpegang teguh sama agama, maka hidup kita akan sia-sia. Saya berprinsip seperti itu. Dan pada dasarnya saya percaya hidup itu ya untuk mencari bekal untuk kehidupan yang lebih kekal, seperti itu Tim. Wah, Kompas atau pegangan hidup saya. siap Teh. Kalau buat di pekerjaan Teh, ada ini juga nggak Teh, prinsip-prinsip kalau Teteh kerja harus seperti apa? Apalagi kan bekerja dari dulu sampai sekarang Teh, terus konsisten juga gitu kan. Nah itu seperti apa? Kalau kerja, saya berprinsip ya kita harus profesional. Gitu. Dimanapun kita bekerja, kita harus profesional dan tanggung jawabnya kerjaan kita. Misalnya, saya pernah dapat tugas harus wawancara A, gitu ya. Sementara si A ini termasuk narasumber yang ya susah banget, misalnya dihubungi juga susah, untuk janjian susah, tapi karena kata bilang harus dapat gitu. Jadi saya pernah tuh baru dapat wawancara dia itu ditugasin pagi, tapi baru dapat wawancara jam 8 malam. Jadi istilahnya tanggung jawab profesional apapun tugas yang diberikan sama kita gitu. Nah, untuk menjalani itu semua dalam pekerjaan saya, ya saya berprinsip itu seperti itu. Harus jadi istilahnya sebelum kita terjun ke lapangan nih, kalau saya jadi jurnalistik, kita udah siap peluru, katakan itu. Itu sudah siap bekal. Apa sih yang kita mau liputan apa hari ini, kita harus tahu gitu. Katakan mungkin saat ini ya, saat ini saya besok harus liputan, saya tahu isu apa nih yang lagi yang akan dibaca orang. Saya langsung siapkan pelurunya, siapkan materi-materinya, siapkan bekalnya. Besok saya mau wawancara Pertamina terkait penggunaan aplikasi bagi kendaraan roda 4 yang menggunakan aplikasi saat membeli Pertalite. Nah, saya sudah menyusun, saya wawancara Pertamina A, B, C, D, ini yang saya tanya ke Pertamina, saya tanya Organda, wawancaranya A, B, C, D, E, saya tanya lagi ke pengamat A, B, C, D, seperti itu. Jadi kalau kita bekerja itu tidak, udah besok kalau orang sudah bilang aku mau besok enggak, saya enggak seperti itu. Saya harus siapkan besok saya wawancara ini, pertanyaannya ini, jangan sampai kalaupun nanti ternyata di lapangan, biasanya kalau kita wawancara itu nanti berkembang dengan sendirinya ya, walaupun sudah punya list, katakan listnya pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, tapi ternyata satu wawancara nanti berkembang dengan sendirinya. Jadi istilahnya pokoknya kalau kita bekerja apapun itu profesional, tanggung jawab, dan jangan pernah lupa kita harus siapkan bekal sebelum kita bekerja. Karena pada dasarnya ketika kita sudah punya pegangan, sudah punya bekal, nanti kita ketemu narasumber, kita akan lebih enak, akan lebih menguasai bahan atau materi yang akan kita wawancara. Jangan sampai kita ketemu narasumber atau liputan tapi blank gitu. Nanti apa ya istilahnya? Berita yang kita buat tuh dangkal ya. Apa ya? Dangkal, betul. Misalnya apa ya, kalau bahasanya garing lah gitu. Padahal sementara kita kan pengen ya hasil kerja kita, hasil liputan kita tuh dibaca gitu, dibaca orang seperti itu. Wah, siap Teh. Tapi Teteh pernah ngalamin gak sih kayak kelelahan atau jenuh bukan dengan profesinya ya, tapi mungkin banyak kerjaan Teh, jadi kayak ngeheng gitu ya, pusing, lelah gitu, pernah ngalamin? Iya. Pasti sering ya, sering. Bagi saya kan ibu rumah tangga ya, nah biasanya gitu ketika saya anak lagi repot ujian, anak tuh lagi banyak tugas, sementara saya juga harus profesional dengan pekerjaan saya, itu biasanya sampai saya sering. Nah, biasanya kalau seperti itu saya menyiasatinya dengan apa ya? Ya kalau dunia jurnalistik tuh ya,
alhamdulillah enaknya kadang narasumber tuh ngerti, Pak, saya hari ini harus wawancara ini, tapi kebetulan saya nggak bisa wawancara Bapak langsung karena saya harus nemenin anak les, nemenin anak ke sekolah. Gimana Pak kalau kita by phone wawancaranya gitu. Terus alhamdulillah ya beberapa narasumber mau gitu. Seperti itu. Apa istilahnya? Ya alhamdulillah pekerjaan kita dimudahkan gitu. Nah salah satu cara untuk gimana supaya pekerjaan kita itu dimudahkan, kerjaan kita itu lancar, ya udah kita kalau seorang jurnalis harus menjalin apa ya kedekatan dengan narasumber. Dekat boleh, tapi juga jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena ketika nanti narasumber kita menghadapi suatu persoalan atau permasalahan, kita nggak bisa menghantam dia yang oh janganlah kasihan dia baik sama aku gitu, jangan. Jadi boleh dekat tapi juga jangan terlalu dekat. Siap Teh. Jadi lebih pada menyiasati gimana ya Teh ya. Kalau misalnya lagi burnout gitu. Tapi Teteh suka healing juga nggak sih Teh? Atau healingnya sekali langsung jauh berperan gitu? Enggak, saya senang healing. Healing saya apa ya? Gak harus jauh-jauh gitu, tapi saya selalu healing. Oke, seminggu sekali pun saya pasti healing gitu. Entah saya sama keluarga, entah saya sendiri sama anak. Gitu. Tapi biasanya saya kalau habis dulu mungkin 5 tahun yang lalu lah, ketika saya habis liputan, saya tuh nggak langsung pulang ke rumah karena saya hobi makan. Maupun saya sendiri saya bela-belain makan ke tempat yang saya suka gitu. Misalnya saya suka lomi gitu ya, saya langsung ke tempat lomi yang enak. Maupun saya sendiri saya cuek nggak masalah. Nah situ saya merasa udah healing di situ. Kadang saya ngajak anak kemana, ke Gramedia, karena saya juga sering baca novel, cari novel baru seperti itu. Atau mungkin saya tidak ya makanlah sama anak, atau hanya berdua, karena saya giliran karena kan saya naik motor. Kadang saya antar anak, ajak anak yang sulung, ajak anak yang berdua, atau makan musuh untuk pergi bareng. Gitu. Nah, kadang saya liputan juga beberapa kali, kalau liputan sampai ngajak anak. Gitu. Itu udah buat saya itu udah healing. Wah, oke Teh. Nah terakhir nih Teteh, mungkin ada yang mau disampaikan juga buat teman-teman ya tentang bolehlah misalnya supaya tetap produktif, tetap semangat juga gitu dalam menjalani pekerjaan dan rutinitas. Kalau saya semangat menjalani pekerjaan saya, karena satu, ketika kita bekerja dan menyukai pekerjaan itu, otomatis kita akan merasa senang, akan merasa happy. Apalagi kalau kita udah kerja nggak suka dengan pekerjaan kita, tugas-tugas kantor pasti udah males aja, udah bete. Nah, beda kalau kita menyukai pekerjaan, syukur berapa kita sering bersyukur. Karena bersyukur, kita rasa tenang, hati tenang, apa yang kita jalani juga asik, juga enak, juga enteng gitu. Satu itu. Yang kedua, jangan lupa karena untuk khususnya kaum perempuan ya yang kerja sekaligus jadi ibu rumah tangga, jangan lupa menjaga kesehatan, karena bagaimanapun kesehatan itu paling penting. Kalau kamu sakit ya sudah, pekerjaan jadi nggak terbengkalai, keluarga juga terbengkalai. Terus yang ketiga, pintar membagi waktu antara pekerjaan dengan rumah. Gimana caranya jangan sampai pekerjaan terbengkalai, rumah juga terbengkalai. Gimana caranya kita menyiasati itu? Emang karena tidak mudah, tapi itu saya bilang perlu healing. Dan healing itu nggak perlu mahal, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu mengeluarkan duit banyak. Gimana caranya kita bisa healing yang murah meriah, kasarnya seperti itu ya. Karena healing itu sebenarnya pada dasarnya apa ya, tidak harus tempat yang asik, tidak harus tempat yang jauh, tidak harus mengeluarkan budget banyak. Banyak cara untuk melakukan healing. Ya, dan itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Healing apa sih yang pas sebenarnya buat kita, dan jangan pernah memaksakan diri untuk melakukan suatu hal yang di luar jangkauan kita atau batasan kita, karena pada dasarnya orang nggak akan pernah puas kan. Nah, jadi harus itu kembali lagi, harus selalu bersyukur dengan apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, dan jangan pernah lupa bahwa kita hidup dunia ini berpegang teguh sama jangan lupa pada sang pencipta. Pada dasarnya sebagai tadi, hebat apapun kita, seperti apapun pendidikan kita, seberapa besar penghasilan kita, seperti apapun jabatan kita, jika kita merupakan sang pencipta, ya sudah,
Allah itu membolak-balikan hati, namanya juga kolbu hati. Ketika Allah sudah membolak-balikan hati kita, dan Allah bisa membalikkan semuanya, yang dayanya tadi di atas bisa di bawah. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Harus selalu bersyukur, selalu menerima apa yang diberikan Tuhan, dan lupa juga beramal, karena pada saat kita hidup bersosialisasi dengan orang lain, bertemanlah dengan banyak orang, bergaullah dengan banyak orang, tapi juga harus tahu batasan, bahwa setiap orang juga punya batasan. Katakanlah misalnya, oke, kita berteman dengan A, dengan B, dengan C, tapi juga tahu batasannya. Oh ya, kita berteman dengan A harus tahu batasannya ini, berteman dengan B harus batasannya ini. Kita harus saling menghormati satu sama lain, jangan saling menyakiti. Karena saya juga, kalau kamu tidak pengen dicubit, kalau kamu tidak pengen dipukul, kalau kamu tidak pengen disakiti, jangan menyakiti, jangan memukul dan mencubit orang lain. Karena pada dasarnya saya juga yakin, kita melukai orang lain itu sebetulnya kita sedang menanam luka buat diri kita sendiri. Gitu. Seperti itu. Wah, siap. Teteh, mantap banget ya. Terima kasih nih Teh udah sharing-sharing, udah cerita juga. Jadi, iya, ada lumayan ya referensi mungkin buat teman-teman juga tentang dunia jurnalistiknya, manage waktunya, kehidupannya ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Makasih buat Teteh ya yang udah menyempatkan waktu. Jangan pernah ya, pokoknya itu jangan pernah belajar dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Siap, Teteh ya. Sukses terus ya buat Teteh ya. Semoga juga kerjaannya lancar terus, makin mantap lah pokoknya ke depannya, paling Teteh semuanya bisa tercapai. Amin. Ini juga semoga sukses dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Karena mimpi harus dikejar, diwujudkan begitu. Iya, siap Teh ya. Ya, dan teman-teman itu dia Bincang Kasavela Talks kali ini. Makasih banget loh yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan pastinya pantengin terus Kasavela Talks karena nanti aku bakal ngajakin teman-teman aku, kenalan aku yang lain buat berbagi cerita untuk kamu. So, thank you and see you. Bye.